Kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen Pak, saya bikin Amerika sama Cina malah perang Pak. Kasih gue satu pesawat kapal induk, kapal perang. Saya tembak satu nuklir ke Cina, nanti Cina bilang tuh Amerika tuh ya udah biar tembak-tembakan, udah kita yang masuk duluan. Kalau perlu gue jadi bajingannya Pak. Jadiin gue persona non grata Pak, orang yang tidak disukai dunia Pak. Kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen. Saya masuk, saya tembak itu satu rudal ke Cina, terus nanti tembak-tembakan mereka perang Pak. Mereka perang, kita manfaatin untuk membangun ekonomi. Saya dibenci dunia nggak apa-apa Pak, tapi dicintai tanah air nggak apa-apa Pak. Saat ini ada 70 negara terikat dengan obor, One Belt, One Road. Semua di belt diikat dengan satu, roadnya ke Beijing semua. Jadi cara dia memprinting yuan adalah berbasis project di negara orang. Saya ulangi lagi ya, IMF memprinting money dolarnya menggunakan project di negara lain, dan itu sekarang ditiru oleh obor One Belt One Road-nya dia. Jadi negara-negara 70 negara, ada Pakistan, ada Sri Lanka, Papua Nugini. Mungkin 60% portfolionya diambil oleh obor tadi. Jadi dia ngeprint yuan berbasis project di negara lain gitu ya. Nah, apa yang Amerika lakukan adalah Amerika mau melakukan deoborisasi. Jadi dia mau membuat miskinnya project obor itu adalah deoborisasi, karena globalis cabal si kaum Bilderberg sangat benci sama Amerika, karena globalis cabal itu sudah kawin sama Partai Komunis Cina, sehingga seluruh proyek globalis semua ada di Cina. Jadi sekali lagi, ini menarik nih. Cina pasang badan sebagai underlying, sebagai pondasi dari seluruh globalis cabal. Cina bermain karena globalis senang sama negara otoriter. Gitu, dia nggak senang sama negara demokrasi. Otoriter kan one man, suara pemimpin langsung diikuti suara rakyat nggak mau disikat rakyatnya gitu ya, dan itu anti demokrasi gitu. Nah, globalis cabal ini anti kemanusiaan, mereka mendukung aborsi, mereka mendukung LGBT gitu ya. Sementara itu bukan portfolionya Bosman. Portfolionya Bosman adalah kita mendukung life, kita anti aborsi, orang aborsi kita nggak boleh, kita nggak mendukung LGBT dan lain sebagainya. Dan ini mau clear, saya mau katakan. Jadi sekali lagi, Indonesia harusnya bagaimana gitu ya. Saran saya, Indonesia adalah tidak ke Amerika, tidak ke Cina, tapi bukan netral. Sekali lagi, ini harus diingat ya. Netral itu artinya nggak ada posisi. Nah, kita harus ambil posisi. Jadi saya berharap Indonesia ke depan memanfaatkan konflik kisruh ini. Saya udah pernah cerita tentang choke point. Saya terinspirasi dengan peristiwa tahun 89, di mana ada the secret meeting that changed China, di mana Cina merubah center of gravitatis atau pusatnya dari menjadi independen, menjadi tidak bergantung pada IMF. Dia punya ukuran sendiri, dia punya hukum dagang sendiri, dia punya meteran sendiri, dia yang dia lakukan dan membuat China sebesar sekarang. Dan itu sebenarnya saya sangat terinspirasi dengan China, bahwa Indonesia waktunya sekarang. Kenapa waktunya sekarang? Saya mau terangin. Nomor satu, dua negara lagi perang, dan ini adalah perang benar, pasti terjadi. Dan begitu mereka memenangkan perang, misalnya Tiongkok memenangkan perang, ya sudah, dunia akan rule by Tiongkok. Kemudian kalau Amerika menang, ya rule by Amerika gitu ya. Dan kita tahu bagaimana Amerika rule the world-nya gitu ya. Nah, sekarang who will win? Pertanyaannya, siapa yang akan menang? Dimanapun perang panjang, syaratnya ya, kalau perangnya panjang, dua-duanya hancur gitu ya. Maka itu saya mungkin orang yang paling aneh mengharapkan ini perang fisik, benar-benar tembak-tembakan, dan perangnya lama, dunianya hancur dua-duanya. Ini kesempatan kita unggul. Itu satu. Yang kedua adalah kita ini mau mengingatkan Pak Jokowi. Pak Jokowi, Anda orang paling beruntung sedunia, di mana Anda saat ini mempunyai suara di partai itu lebih dari 60%, bahkan saya menduga lebih dari 70%. Kalau Anda udah dapat 70%, 2/3 suara lebih, Anda absolut. Dan ini bagus. Kenapa bagus? Karena kalau politiknya gonjang-ganjing, Anda nggak kontrol, Anda tidak bisa melakukan apa yang akan kita sarankan. Ya, jadi saya ada dua. Nomor satu, kenapa saya sebut time is now gitu ya. Pak Jokowi nggak bisa, saya sengaja sekarang bicaranya kepada pemimpin tertinggi yang secara sah Anda berkuasa. Saya mau mengingatkan, Pak, ini perang gitu ya. Perang ini
Anda harus ubah seluruh pemainnya yang jago perang, gitu. Percaya saya, kalau Anda masih pakai tim yang lama bukan tidak dipakai, tapi Anda harus punya tim cadangan baru yang untuk menggunakannya. Jadi gini Pak Jokowi, Anda punya kekuasaan sangat absolut dan itu luar biasa. Di negara demokrasi Anda dapat 2/3 suara atau lebih. Ini momennya, itu satu. Kedua tadi, negara besar lagi perang, yaitu China sama Amerika lagi perang. Karena perang besar ini terjadi, mereka sebenarnya fokusnya di negara masing-masing. Mereka nggak fokus sama Indonesia. Kemudian ada hal yang menarik Pak Presiden yang terhormat. Anda menerbitkan surat bahwa saat ini negara dalam keadaan darurat COVID gitu ya. Dengan undang-undang, dengan perpu, saya lupa perpu atau perpres ini ya, bencana nasional ini, Anda bisa lead negara ini menjadi sangat ngebut, di mana dunia yang lainnya akan lumrah. Iya deh, nggak apa-apa deh gitu ya. Dan terakhir yang nomor 4 Pak Jokowi, saat ini semua negara melakukan yang namanya deglobalisasi. Deglobalisasi artinya dulu kan ada namanya global supply chain. Jadi ini nyuplai ke sini, nyuplai ke sini, rumit sekali global supply chain. Sekarang banyak negara yang lagi diblok, lagi nutup, lagi mau perang dan lain sebagainya. Jadi deglobalisasi adalah every country for their own. Jadi Indonesia untuk Indonesia, Singapura untuk Singapura dan lain sebagainya. Jadi Indonesia sangat diuntungkan karena Indonesia bisa makan dengan bangsanya sendiri. Kalau yang Singapura begitu deglobalisasi langsung shrinking 40%. Bapak tahu bahwa dia mendadak langsung turun ekonominya 12% dan shrinkingnya itu 40%. Jadi mengecil mendadak volumenya. Korea Selatan sudah mengecil gitu karena nggak ada bahan baku. Indonesia nggak ada masalah, Indonesia nggak akan mengecil. Dan sekali lagi yang kita mau ingatkan, dengan 4 hal itu, maka yang kita harus lakukan adalah melakukan apa yang China lakukan. Kita tiru, jangan ngikuti maunya Cina, tapi tiru langkah Cina. Cina 30 tahun yang lalu, saya udah berkali-kali bilang, dia menerbitkan renminbi dengan yuan berbeda. Renminbi berdasarkan project gitu ya. Dia tidak lagi menciptakan printing money fisik, karena itu zaman dulu. Sekarang sudah ada blockchain. Blockchain ini kita bisa printing yang namanya e-renminbi. Ini kalau kita Cina. Gunakan e-rupiah untuk membangun ekonomi Indonesia seperti halnya e-renminbi. Sama persis copy paste dan Anda nggak usah ragu-ragu Pak. FGD mikir dulu INA itu. Pak, saat ini kalau mau menggunakan cara pemikiran bos-bos kita, pejabat-pejabat kita yang masih dengan cara Keynesian, masih dengan cara ini nanti inflasi segala macam. Di digital blockchain nggak bisa korupsi. Orang datanya kita tahu kan, trusted open ledger gitu ya. Jadi cara bantunya kemana? Ke UKM industri nomor 1, UKM yang trading nomor 2, tapi trading lokal, jangan ada import dan ekspor. Jadi UKM kalau mereka misalnya perlu duit 1 miliar gitu ya, mereka punya jaminan katakanlah project aset mereka bisa kita valuasi kok, aset mereka 500 juta gitu ya, kasih 300% Pak, bukan kayak kredit bank sekarang punya 1 miliar keluarin cuma 70%, punya 1 miliar keluarin 3 kali lipat. E-rupiah tadi adalah Anda cuma digital, nggak perlu ngeprint, nggak usah ngabisin kertas, langsung pindah. Dan infrastrukturnya sudah ada OVO, sudah ada GoPay, sudah ada Dinaran. Anda udah ada pakai Dinaran, tinggal distribusi aja, tinggal mau 3 miliar tadi untuk sektor produksi. Pokoknya 5 tahun mereka nyicil setiap bulan berapa, balik. Saya yakin Pak, kalau Bapak lakukan itu, ekonomi Indonesia, terutama industri Indonesia akan the best in the world. Pada saat mereka perang ini Pak, kita nyolong di tikungan. Jadi 2024 kita bisa number 1 country, bukan number 4 atau PricewaterhouseCoopers pernah bilang kita akan big 5. Enggak Pak. Amerika kalau perlu kasih saya untuk operasi intelijen Pak, saya bikin Amerika sama Cina malah perang Pak. Kasih gue 1 pesawat kapal induk, kapal perang, saya tembak 1 nuklir ke Cina, nanti Cina bilang tuh Amerika tuh ya udah biar tembak-tembakan, udah kita yang masuk duluan. Kalau perlu gue jadi bajingannya Pak. Jadiin gue persona non grata Pak, orang yang tidak disukai dunia Pak. Kasih saya untuk izin untuk operasi intelijen, saya masuk, saya tembak itu 1 rudal ke Cina, terus nanti tembak-tembakan, mereka perang Pak. Mereka perang, kita manfaatin untuk membangun ekonomi. Saya dibenci dunia nggak apa-apa Pak, tapi dicintai tanah air nggak apa-apa Pak. Jadi agak gila sedikit lah Pak. Dan usul-usul ini mudah-mudahan membuat sisi lain bernegara sehingga ekonomi kita maju bareng.
Jadi dulu Pak, di tahun 45 ini saya ngomong sengaja kepada pemimpin dan pejabat negara lainnya, Bapak Ibu mungkin ada yang Ibu. Di tahun 45 kita merdeka karena common sorrow, menderita bersama, gitu ya. Sekarang ini ada yang seneng, ada yang susah. Jadi sekarang kita nggak kompak. Jadi cara untuk membuat bangsa kita ini kompak satu Pak. Cepet-cepet buat common happiness Pak. Cepet-cepet buat seneng bareng. Jangan susah bareng Pak. Kita udah capek tahun 45 aja kita susahnya. Kalau sekarang ke depan kita harus buat common happiness. Kita mau seneng bareng Pak. Cara senengnya bareng gimana? Pegang masing-masing duit untuk sektor produksi Pak. Begitu UKM sektor produksinya dibangun Pak, 97% angkatan kerja itu adalah di tangan UKM Pak. Gak usah mikirin perusahaan yang gede-gede itu yang bilion-bilion dolar pakai ngutang asing lagi. UKM aja Pak dengan rupiah selesai masalahnya. Saya yakin Bapak dan pejabat semua yang saat ini menjabat nggak ribet ke otaknya. Nggak usah bawa seorang Sontoloyo ini ke istana atau ke menjabat Pak. Cukup konsepnya diterima, saya sudah happy Pak. Karena kalau bangsa kita happy ya kita happy. Dan selesai masalahnya, kita menjadi champion, menjadi pemenang. Jadi tanpa berpanjang-panjang sahabat, itu adalah cerita mengapa the moment is now, waktu sekarang. Bisa nggak nanti 2024? Nggak bisa. Waktunya tuh sekarang gitu ya, pondasinya ini dipasang. Kasih 6 bulan lah untuk buat rupiah itu. Bapak buat badan usaha, bukan badan usaha, mungkin badan otorita tentang keuangan. Sesederhana itu Bapak. Jadi saya pikir bicara dengan Pak Presiden, mungkin saya nggak pernah bisa waktu, Bapak terlalu sibuk. Karena kalaupun saya diundang ke Pak Presiden, saya nggak mau duduk di depan meeting room. Saya minta waktu dengan Bapak adalah jagongan Pak. Kita sarungan, saya ngeteh Pak, saya nggak ngopi ya, Bapak yang ngopi gitu ya. Jadi kita jagongan Pak. Ngomong santai Pak, nggak ngomong struktural, kita ngomong santai. Jadi kalau itu dilakukan saya mau Pak. Ketemu panjenengan, kita ngobrol ngarol ngidul, terus sharing. Dan saya sederhana Pak orangnya Pak. Saya nggak minta jabatan, saya minta Bapak yang melaksanakan karena Bapak megang mandat untuk menerbitkan e-rupiah. E-rupiah itu solusi. Semua infrastrukturnya ada Pak. Dan saya tahu tim Bapak kuat gitu ya. Oke, kita udah cerita untuk Pak Presiden, sekarang kita untuk sahabat semua yang ada di rumah, bahwa sahabat semua, kita tahu bahwa Singapura sedang resesi dan Korea Selatan sedang resesi. Apakah kita resesi? Percaya saya, beda Indonesia. Indonesia itu saya nggak melihat, karena gini, saya punya beberapa sahabat, saya punya organisasi usaha dan semacam. Kita udah review di selama corona, ternyata hampir turun penjualan itu kecil sekali. Dan kebanyakan yang turun karena di masa Covid, boleh jujur, ini saya sesama pengusaha kita share, bahwa ternyata di bulan-bulan sebelum corona, di November, Desember itu memang sudah bergerak turun. Jadi saya ngobrol sama teman-teman, saya bilang, lo banci kalau lo mengatakan gara-gara corona bisnis lo turun. Jujur deh, bahwa sebelum corona lo udah turun kan? Iya. Nah, itu sahabat semua, bahwa sebenarnya sebelum corona ada yang sudah mulai bergerak turun. Itulah yang kebanyakan yang kena. Tapi kalau yang sebelum corona biasa-biasa, setelah corona turun sedikit, habis itu naik lagi sekarang gitu ya. Nah, jadi ke depan jangan takut teman-teman, gaspol aja semua. Jadi apapun usaha Anda, gaspol. Anda produksi, gaspol aja.